Hello S people, apa yang membuatmu hingga saat ini masih berada di suatu negara? Bukankah lebih enak menjalani kehidupan dengan tanpa terikat suatu sistem, di mana kamu terjebak dalam berbagai peraturan? Saya akan membawamu di masa lampau, di mana awal peradaban manusia dimulai. Masa yang tak pernah kembali sebagai bentuk humanisme kehidupan masa kini, hingga terbentuknya suatu negara. Inilah kehidupan. Sejak awal mula manusia dari masa ke masa selalu mengejar kebahagiaan. Untuk mencapai itu, ada beberapa kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Mulai dari kebutuhan fisik, keamanan, dicintai, diakui, hingga eksistensi diri. Jika salah satu kebutuhan dasar ini belum terpenuhi, maka akan sulit bagi manusia untuk menikmati kebahagiaan secara hakiki. Jadi kita akan mulai sejarah awal manusia menjalani kehidupan sejak zaman prasejarah belasan ribu tahun lalu. Manusia di masa lalu masih berjuang dengan kebutuhan fisik, di mana kehidupan manusia dan hewan hampir setara, karena manusia belum bisa mengendalikan ekosistem alam seperti saat ini. Manusia juga masih primitif di saat itu, saling membunuh satu sama lain demi mendapatkan apa yang mereka inginkan, entah makanan, baju, tempat tinggal, atau mungkin bahkan anak istri. Jika manusia memiliki luka karena tergores benda tajam, maka kemungkinan matinya sangat besar, karena belum ada sistem pengobatan yang baik. Begitu juga dengan wanita yang melahirkan. Tapi manusia adalah makhluk cerdas yang bisa selalu beradaptasi. Di masa ini manusia harus beternak dan bercocok tanam jika mau makan. Maka terpenuhilah kebutuhan fisik, makanan, tempat tinggal, dan pakaian pada masa ini. Tapi masalah baru muncul akibat semakin banyaknya populasi manusia. Semakin banyak pula pemukiman dan kebudayaan yang berbeda-beda. Kini manusia dihadapkan masalah perebutan wilayah dan kekuasaan. Pembunuhan, pemerkosaan, dan jual beli manusia menjadi pemandangan yang biasa terjadi pada masa ini. Karena belum ada hukum yang mengatur di setiap wilayahnya. Akhirnya transformasi kembali terjadi, mulai dari komunitas, desa, kota, hingga semakin kuat. Berbagai hukum mulai dibuat agar lebih mudah mengatur ratusan ribu orang. Dan kepercayaan kepada Tuhan mulai dibuat agar manusia mulai tunduk pada aturan di masa itu. Khususnya para raja yang dianggap mewakili Tuhan dan sangat ditakuti. Jangan anggap ada kebebasan jika tidak ingin berakhir di kematian. Tapi berkat adanya hukum dan kekuatan militer, selama tunduk dan taat, setidaknya keamanan keluarga lebih terjamin. Disinilah kebutuhan rasa aman terpenuhi. Semakin besarnya kekuasaan antara satu dengan yang lainnya, kini timbul masalah baru bagi umat manusia, yaitu perang. Sepertinya berada di zona nyaman memang tidak cocok bagi manusia, hingga perang bisa terjadi kapanpun di masa ini. Bahkan di masa sekarang pun
perang tidak pernah bisa dihindari karena berbagai kepentingan kekuasaan manusia. Tentu saja di masa ini banyak prajurit yang mati dan tidak bisa diselamatkan jika tertusuk atau tergores di medan perang. Mati kesakitan karena belum ada anestesi, dan mati terinfeksi karena belum ada antibiotik. Muncullah masa pencerahan yang dikenal Renaissance, di mana gagasan yang berpusat pada nilai kebahagiaan manusia, pengejaran pengetahuan yang diperoleh melalui akal dan bukti indera, dan cita-cita seperti kebebasan, kemajuan, toleransi, persaudaraan, dan konstitusional pemerintah mulai muncul pada masa ini, sehingga terpenuhilah kebutuhan dasar rasa cinta. Setelah mereka melalui berbagai peperangan di masa lalu, entah Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua, mereka mulai menyadari bahwa perang telah menghancurkan peradaban dan banyak hal di berbagai aspek kehidupan. Semua adalah bagian dari dunia, bagian dari kekeluargaan bangsa-bangsa yang saling berinteraksi, saling membutuhkan, dan saling ketergantungan di antara bangsa-bangsa di dunia dengan derajat dan martabat yang sama. Maka terbentuklah suatu organisasi kekuasaan yang lebih besar dengan berdaulat pada tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Inilah yang disebut dengan negara, dan di masa inilah awal negara terbentuk. Mereka mulai sepakat mendirikan Persatuan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945. Begitu juga dengan didirikannya WHO pada tahun 1948 untuk mengantisipasi terjadinya berbagai pandemi di masa lalu. Kemudian karena industrialisasi yang semakin masif oleh kepentingan kapitalis, jika masing-masing para pelaku industri tidak dikontrol dan duduk bersama, maka tidak ada yang memegang kendali peradaban baru di masa mendatang. Oleh sebab itu, didirikannya organisasi internasional, yaitu World Economic Forum di tahun 1971. Berkat berbagai organisasi yang didirikan, peperangan, kesehatan, ekonomi, hingga industrialisasi bisa lebih dikendalikan dampaknya. Begitu juga dengan hak asasi manusia yang kita miliki saat ini. Berkat deklarasi PBB setelah terjadinya Perang Dunia Kedua yang sangat tidak mencerminkan humanity. Dan disinilah kebutuhan rasa dihargai mulai ada. Umat manusia mulai berani meyakini sesuatu yang sebelumnya sangat sulit digapai oleh para pendahulu, yaitu harapan di masa depan yang lebih baik, di mana kita tidak lagi berjuang hidup dan mati hanya demi sesuap makanan, di mana kita bisa tidur dengan nyaman tanpa khawatir akan ancaman seperti pejuang-pejuang pada masa lalu. Semua kenyamanan dan keamanan saat ini adalah hasil dari proses perjuangan manusia dari generasi ke generasi para pendahulu kita. Dan di masa ini, manusia lebih memiliki fondasi yang lebih kuat untuk menjadi apa yang diinginkan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sehingga terpenuhilah kebutuhan dasar manusia yang terakhir, yaitu kebutuhan aktualisasi. Kita telah sampai di titik terakhir di mana alasan negara didirikan. Tapi setidaknya dengan kalian melewati setiap detik dari video ini, kalian lebih memiliki alasan kenapa kalian masih berada
dan harus tetap ada hingga menjadi bagian dari sebuah negara. Indah bukan? Setelah melalui berbagai proses perjuangan, kini kalian telah menemukan hingga mungkin 5 kebutuhan dasar manusia sudah terpenuhi oleh kalian. Akankah kalian merasa kurang bahagia jika dibandingkan dengan para pendahulu kita hanya terpenuhi 1 atau 2 kebutuhan dasar saja? Mungkin kebahagiaan tidak bisa digapai dalam kondisi yang berkekurangan, tapi juga tidak bisa digapai meskipun dalam kondisi yang sempurna dan berlimpahan. Karena kebahagiaan hanya bisa didapat dalam kondisi